Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa seseorang yang bisa bertarung dengan sangat hebat justru memilih untuk memasak? Mengapa ia lebih rela terluka demi orang lain daripada membiarkan dirinya menang sendirian? Dan mengapa, di tengah dunia yang keras dan kacau, ia tetap membawa etika, rasa hormat, dan cinta dalam setiap langkahnya? Dialah Sanji, si koki dari kru topi jerami. Sosok yang tidak hanya menghidupkan kapal dengan aroma masakan, tapi juga menyimpan filosofi hidup yang dalam, tersembunyi di balik sebatang rokok dan sepakan mautnya. Sanji bukanlah tokoh biasa. Ia adalah pengingat bahwa kehebatan sejati bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang pilihan, tentang siapa yang ingin kita lindungi, apa yang ingin kita perjuangkan, dan seberapa jauh kita rela mengorbankan diri demi orang lain. Dari masa kecilnya yang kelam di kapal Baratie hingga masa lalu tragis sebagai seorang Vinsmoke, kita belajar satu hal penting darinya. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih siapa diri kita sesungguhnya. Sanji memilih menjadi manusia. Ia menolak menjadi senjata. Ia memilih memasak, merawat, dan menyuplai kehidupan, bahkan di tengah medan perang. Karena baginya, menyajikan makanan bukan sekadar mengisi perut, tapi menghormati hidup itu sendiri. Dan di sanalah letak keindahannya. Ketika dunia berlomba-lomba untuk menjadi kuat, Sanji justru mengajarkan pentingnya memberi. Ia mengajarkan bahwa kebaikan bukan kelemahan, dan bahwa kelembutan hati bisa berdiri sejajar dengan kekuatan kaki. Ia tidak akan pernah memukul wanita, bukan karena ia lemah, tapi karena ia menghormati. Bahkan jika itu membuatnya kalah, ia tetap setia pada prinsipnya. Disinilah letak pelajaran paling mendalam dari Sanji. Kehidupan tanpa prinsip adalah kehidupan yang kosong. Dan lihatlah bagaimana ia menyembunyikan rasa sakitnya. Bukan karena ia tidak merasakan perih, tapi karena ia tidak ingin beban itu menular pada orang lain. Sanji adalah pelindung dalam diam. Ia tidak pernah minta dihargai, tapi selalu memberi yang terbaik. Ketika ia memasak, ia tidak hanya menyiapkan makanan, ia menyampaikan rasa cinta. Saat ia meracik bumbu, ia menakar emosi. Saat ia menyajikan hidangan, ia menyampaikan pesan, bahwa bahkan di tengah kekacauan, masih ada kehangatan, masih ada tempat untuk pulang. Karena Sanji tahu, kadang yang dibutuhkan manusia bukan kemenangan, tapi pelukan dalam bentuk semangkuk sup hangat. Dari Sanji kita belajar bahwa cinta sejati bukan soal romansa, tapi soal pengorbanan. Ia mencintai diam-diam, ia menjaga dari jauh. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin orang-orang yang ia sayangi bisa tertawa. Dan dalam setiap langkahnya, Sanji juga mengajarkan kita tentang elegansi dalam perjuangan. Sepakannya anggun tapi mematikan. Gayanya seperti penari, tapi tujuannya jelas, melindungi, bukan menghancurkan. Ia memilih melawan dengan kaki, bukan tangan, karena tangannya adalah alat untuk mencipta, bukan membinasakan. Itulah filosofi yang begitu dalam, bahwa manusia bisa memilih jalannya sendiri, bahkan ketika dunia memaksanya jadi sesuatu yang lain. Sanji memilih menjadi manusia yang penuh kasih, di dunia yang penuh konflik. Dan itu bukanlah kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari keberanian. Jadi jika kamu merasa terlalu lemah untuk dunia ini, ingatlah Sanji. Ia juga pernah disiksa, diremehkan, dan dibuang. Tapi ia berdiri kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi. Ia tidak mengubah dunia dengan kekuatan, tapi dengan kasih dan prinsip. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat yang akan diingat, tapi siapa yang paling tulus dalam memberi. Dan Sanji adalah simbol dari cinta yang diam, kesetiaan yang tak goyah, dan kekuatan yang lahir dari hati yang lembut. Mungkin kita tak bisa menendang api seperti dia, tapi kita bisa menyalakan cahaya kecil lewat perbuatan baik yang sederhana. Seperti memasak untuk orang lain, seperti bertahan demi orang yang kita cinta, seperti menjadi manusia walau dunia tak memudahkan.